Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, waftah 'alaina fatahal 'arifin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ujian fikih ibadat masih tentang rukun wudu. Kemarin yang terakhir pembahasan kita tentang rukun pertama yaitu niat. Niat definisinya adalah qasdus syai'i maqrunan bi fi'lihi, yaitu meniatkan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan, tapi niatnya itu disertai dengan melakukannya. Jadi keinginan melakukan sesuatu dan keinginannya itu berbarengan dengan melakukan. Misalkan ketika berwudu, mulai niat wudu yaitu ketika membasuh muka. Ketika salat, mulai niat salat ketika takbiratul ihram. Misalkan niat di rumah langsung takbir, di sini tidak sah, karena dalam istilah fikih ataupun istilah syariat itu tidak dinamakan niat, itu namanya al-azm. Kemudian tata cara kaifiyat ataupun kaifiyat niat pada wudu. Qala al-musannif rahimahullah, kaifiyatun niyati bi ahadi suwarin thalath. Kaifiyat niat pada wudu dengan salah satu tiga cara. Yang pertama, wadzalika bi an yaqula fi qalbi, bahwa ia berkata dalam hatinya, artinya berniat dalam hati, nawaitu raf'al hadathi. Itu yang pertama, sengaja aku rafa' hadath. Rafa' hadath ya, sengaja aku ngangkat hadath kecil maksudnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, nawaitu istibahatas salah aw at-tawaf aw mashal mushaf. Sengaja aku membolehkan salat. Nah, itu juga sengaja aku membolehkan salat. Artinya melakukan wudu, dengan wudu nanti kita dimubah, dibolehkan untuk salat. Cara yang kedua. Atau cara yang ketiga, nawaitu ada fardul wudu, sengaja aku tunai fardu wudu. Atau paling mudahnya itu, sengaja aku rafa' hadath karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tiga cara ketika berniat wudu. Kemudian wa waktu niyati fi awalil fi'li, dan waktu niat di awal wudu. Caranya, ini cara niat yang benar. Fayanwi sunanal wudu fi awaliha. Maka yang pertama dia berniat sunat wudu di awal wudu. Kan awalnya cuci muka, madmadah, berkumur, istinsyaq, masukin air ke hidung, itu semua diniatkan untuk sunat wudu. Nah, ketika cuci tangan, basuh, berkumur-kumur, semua, artinya semua kelakuan sebelum membasuh muka niatkan untuk sunat wudu. Nah, bersiwak, cuci tangan, gosok-gosok tangan, semua ini, kemudian membasuh, berkumur-kumur, niatkan itu semua untuk sunnah wudu. Baru kemudian fuwayanwi fardal wudu 'inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Nah, nanti niat wudunya kapan? Niat wudu yang untuk fardu wudu, niat fardu wudu ketika membasuh muka. Jadi niat mengangkat hadatsnya, sengaja aku mengangkat hadatsnya itu ketika membasuh muka. Adapun ketika sebelum membasuh muka, berkumur-kumur ataupun cuci tangan, itu semuanya diniatkan untuk sunnah wudu. Jadi cara-cara berwudu seperti itu. Jadi di awal pertama ketika cuci tangan itu niatkan untuk sunnah wudu. Madmadah, berkumur, niatkan semua itu untuk sunnah wudu. Nanti giliran cuci muka baru niatkan sengaja aku rafa' hadath ataupun sengaja aku tunai fardu wudu. Nah, itu ketika membasuh muka. La ilaha illallah. Wa yushtaratu fi niyyati al-islam. Untuk niat wudu syarat harus muslim. Sehingga enggak sah wudu kafir. Kafir dia berwudu enggak sah wudu kafir. Dan disyaratkan dalam berwudu akan dalam niat juga akan berakal, sehingga tidak sah wudu orang gila. Wudu orang gila. Orang gila enggak ada kerjaan dia berwudu, enggak sah niat. Begitu juga sakran. Sakran ini orang mabuk. Orang mabuk niat wudu juga enggak sah wudu.
Nah itulah niat rukun pertama, iaitu niat. Yang kedua ghaslul wajhi, ini rukun yang kedua, iaitu membasuh muka. Wa yajibu ghaslu zahiril wajhi, dan wajib membasuh yang zahir dari wajah. Ini yang zahir, yang nampak di wajah, semuanya wajib dibasuh sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka-muka kalian. Kemudian wal wajhu ma taqa'ul muwajahatu bihi, adapun wajah, muka, artinya adalah sesuatu yang berhadapan dengannya, yang nampak dari hadapan, itulah muka. Kalau di bawah ini bukan muka nih, karena bukan yang berhadapan. Nah, semua yang yang nampak dari depan itu semua bagian dari muka. Untuk batasannya, nah ini batasannya, wa hadduhu tulan, dan batasan muka kalau dilihat dari tinggi, dari atas ke bawah, itu ma baina manabiti sya'ar ar-ra'si ila dzaqan wa muntahal lahyain, yaitu sesuatu yang ada antara tempat tumbuh rambut di bagian atas ni, tumbuh rambut, sampai zakan, sampai dagu. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini. Ini dari sini ke sini, ini semua muka sampai dagu. Nah, bagian dagu ini, bagian dagu bagian depan ini bagian dari muka. Adapun di bawah ini nih, ini hati-hati kalau ibu-ibu kadang-kadang pakai mukena di sini. Nah, di sini naruh mukena. Artinya di bawah ini kelihatan, enggak sah salatnya. Karena ini bukan bagian dari muka di bawah ini. Bagian dari muka sampai dagu. Dagu ini bagian muka. Nah, jadi kalau berwudu usahakan harus ketika membasuh ya dari sini sampai sini itu wajib. Itu tinggi. Kalau dilihat dari segi panjangnya, wa muntahal lahayain. Lahayain ini tulang rahang ini namanya lahayain. Jadi artinya itu dibasuh, ini semua dibasuh semua sampai sini. Nah, kemudian wa aradan, adapun kalau dilihat dari segi lebarnya, dari telinga ke telinga. Nah, dari telinga ke telinga. Nah, inilah batas muka. Dari sini ke sini, kemudian dari telinga ke telinga. Nah, ini semua harus zahirnya wajib dibasuh semua. Kemudian wajibu ghaslul hajibi wa syaribi wal lihyati zahiran wa batina, dan wajib membasuh hajib. Wasyari, hajib ini bulu kening ini. Ini juga wajib dibasuh semua ini. Wajib. Wasyari, kumis, bagi bapak-bapak yang kumisnya tebal itu wajib dibasuh semua. Wal lihyah juga termasuk jenggot. Jenggot yang tebal kadang-kadang sampai di depan, jenggot besar, itu wajib dibasuh semua, zahir dan batin, baik dalam luar semua, illa kecuali apabila jenggotnya itu tebal. Nah, kalau jenggot tebal, dimaafkan. Jenggot tebal. Makna tebal di sini nanti entar di bawah ada definisinya. Tebal jika tidak terlihat warna kulit kalau lagi duduk. Kalau lagi nongkrong duduk bersama kawannya, kalau dilihat warna kulit di tempat nemu jenggot enggak kelihatan saking padatnya. Itu tebal. Tapi kalau jenggot kayak jenggot saya ini 10 biji bisa dihitung. Ini kain tipis ini wajib basuh semua. Jadi jenggot tebal tu ya kayak orang Arab lah. Jenggot tebal itu hukumnya fa innahu yakfi ghaslu zahiriha. Kalau jenggot yang tebal cukup dibasuh bagian luar, tak harus sampai dalam-dalamnya. La ilaha illallah. Untuk tata cara yang bagus ketika membasuh muka, ambil air 2 tangan seperti ini. Nah, taruh di atas, ada atas mulai, baru turunin sampai ke bawah. Nah, itu cara yang benar. Jadi jangan dari bawah ke atas, dari airnya diambil di tangan, dari sini dari atas, baru diturunin ke bawah, nah dibasuh. Itu cara yang paling afdal ketika membasuh muka.
La ilaha illallah. Untuk membasuh muka dengan satu tangan sah-sah saja, satu tangan di sini. Tapi kalau pakai keran dua tangan bisa sekaligus, itu lebih afdal. Artinya airnya diturunin dari atas ke bawah. Kemudian ghaslul yadain ma'al mirfaqain. Rukun yang ketiga yaitu membasuh dua tangan bersamaan dengan dua siku. Siku wajib dibasuh juga. Siku wajib dibasuh. Makanya sunnahnya nanti dari ujung tangan sampai bahu, sampai sini semua. Supaya dapat pahala sunnah. Inna ghusl al-yadaini ma'al mirfaqaini fardun min furudil wudu. Membasuh dua tangan bersamaan dengan dua siku hukumnya salah satu rukun dari rukun wudu. Dalilnya yaitu firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Makna siku wa huwa mujtama' as-sa'id wal 'adud. Makna siku adalah tempat bersatunya as-sa'id. Sa'id ini tangan di sini, ini sa'id, ma'al 'adud. 'Adud yang ini. Dari soal bahasa Arab, subhanallah. Bahasa Arab kalau satu ini satu biji, ini namanya anmulah. Kalau satu ini namanya anmulah. Satu. Kalau satu jari namanya al-asbi', satu jari, asbi'. Kalau dari ujung jari, kalau ini saja, ini namanya al-kaf. Raha, salah lupa. Kalau dari sini ke sini kaf. Dari sini ke sini kaf. Kemudian yang ini mifsal, ini mifsal. Ataupun ku'. Kalau dari sini ke sini, kalau dari sini ke sini ini baru tadi sa'id. Dari ujung ke sini namanya Allahumma salli ala Muhammad. Lupa namanya. Ada nama zira'. Dari sini ke sini namanya zira'. Kemudian ini mirfaq. Ini tempat bertemunya adud yang ini. Dari sini ke sini, ini nih namanya adud. Bagian ini adud. Kemudian kalau yang ini itulah suku, namanya mirfaq. Dari ujung ke sini baru namanya yadun. Jadi ketika yadun tangan dalam bahasa Arab itu dari sini ke sini. Dirinci, itulah rincian dari tangan seorang manusia dalam nama-namanya dalam bahasa Arab. Jadi mirfaq itulah siku. Ini wajib dibasuh. Siku wajib semua dibasuh ketika membasuh dua tangan. Fayajibu ghuslul yadaini ma'al asabi' wal kaffain wal zira'ain. Maka wajib membasuh dua tangan mulai dari asabi', mulai dari jari-jari sampai ke kaf ini semua, dan wal zira'ain sampai zira'. Sampai ke sini wajib dibasuh. Dari ujung ke sini. La ilaha illallah. Dalilnya yaitu ketika Sayyidina Abu Hurairah menjelaskan bagaimana tata cara wuduk Nabi, annahu tawadda, kata Sayyidina Abu Hurairah, sesungguh Rasulullah berwuduk maka beliau mencuci mukanya, fa asbaghal wudu thumma ghasala yadahu al-yumna, beliau membasuh tangan kanannya sampai ke adud, sampai ke sini beliau basuh. Makanya sunnahnya nanti yang ini juga sunnah dibasuh. Supaya yakin, jangan terlalu pas, harus lewat dikit supaya yakin benar-benar sudah basah semua. Thumma yadahul yusra, kemudian beliau membasuh sebelah kiri. Makanya kalau ntar cuci tangan itu sunnahnya basuh sebelah kanan baru sebelah kiri. Beda halnya cuci tangan di awal ya. Cuci tangan di awal sebelum kumur-kumur itu sunnahnya berbarengan sekaligus. Jangan kanan dulu kiri, enggak. Langsung bareng dua-dua. Dan nanti kalau yang cuci tangan setelah cuci muka itu baru sunnahnya kanan dulu baru kiri. Kemudian wajibu ghuslu jami'i sya'ri wal basharati wal adhafir, dan wajib membasuh semua rambut-rambut ataupun bulu dan kulit dan kuku semua di sini. Pokoknya yang di sini sampai ujung wajib kena air, wajib dibasuh.
Fa in tarakama al-wasakh tahta al-adhafir bima yamna al-ma'. Jika sudah berkumpul kotoran di bawah kuku banyak, apalagi orang nggak pernah potong kuku itu udah hitam, yang akhirnya bisa menghalangi air. Jadi air nggak bisa masuk karena dengan kotoran di kuku. Au kana al-khatim yamna al-ma'. Ataupun contoh yang lain, jika pakai cincin terlalu padat, akhirnya nggak bisa masuk air. Nah, hukumnya lam yasihal wudu, tidak sah wudu. Karena air tidak masuk ke semua kulit yang ada di tangan. Wa yajibu izalatul wasakh, maka solusinya wajib menghilangkan kotoran, bersihkan kotoran, potong kuku, bersihkan kotoran supaya airnya sampai ke kulit. Wa tahrikul khatam, khusus di khatam ketika berwudu kalau enggak mau buka ya digerak-gerakin seperti ini supaya air kena ke semua yang ada bagian tangan. Wa in quti'a ba'dul yadi fayajibu ghaslu ma baqi minha. Kalau terputus sebagian tangan, misalkan naudzubillah min dzalik, ada kejadian akhirnya tangan dipotong, tinggal sisa segini. Ya sudah, yang sisa wajib dibasuh. Yang sisa wajib dibasuh. Wa in quti'atul yad min al-mirfaq, jika tangan terputus dari siku, di sini terputus tangan. Wa baqiya ra'sul adud fayajibu ghasluh, dan tersisa ujung dari siku, ujung siku masih ada, wajib ukuran siku itu aja. Nah, wajib basuh ukuran siku. Wa in quti'at, kalau siku juga putus sampai sini putus, sudah habis sini putus, sisa cuma di atas ya. Nudiba ghaslu ma baqil 'adud, maka yang di sini sunnah, yang sisa disunnahkan bos. Ini bagi orang naudzubillah min dzalik, kalau diuji sama Allah terpotong tangan. La ilaha illallah. Wa in kana li syakhsi asbi' zaidah, kalau seseorang memiliki jari lebih. Nah, ada orang kadang-kadang 6 jadi tambah 1 lagi. Nah, ini yang lebih ini wajib dibasuh. La ilaha illallah. Hukumnya wajib ghasluha, wajib basuh juga. Nah, yang lebih ini wajib dibasuh juga. Nah, jari lebih. La ilaha illallah. Walau ghasala fil yadi thaqbun lazimahu ghaslu batinih, jika terjadi lubang di tangan, misalkan lubang di tangan, penyakit atau apa, ada lubang di tangan, hukumnya wajib membasuh yang bagian dalamnya. Nah, bagian lubang tadi wajib dibasuh. Inilah yang ketiga dari rukun wudu. InsyaAllah besok kita lanjutkan yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala. Malam kita cukupkan dulu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina afdal arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.